Semua manusia terlahir bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak. Demikian bunyi pasal pertama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diproklamasikan PBB pada 10 Desember 1948. Ironis bahwa setelah 74 tahun usia deklarasi dan ratifikasinya oleh 194 negara, kita masih ribut menyoal hak asasi manusia LGBT. Apakah karena orientasi dan identitas seksual yang berbeda dari kebanyakan orang, LGBT tidak memiliki martabat dan hak-hak yang sama sebagai sesama manusia? Kita bahas di Belajar Merdeka. Hai Freedom Lovers, video kali ini sebetulnya dibuat dalam rangka Hari Hak Asasi Manusia Internasional yang akan menginjak usia ke-74 tahun pada 10 Desember 2022. Entah kebetulan atau tidak, dalam suasana peringatan Hari Hak Asasi Manusia ini, publik diramaikan dengan sebuah isu yang sebetulnya memang selalu menjadi bola panas, yaitu hak-hak LGBT. Isu ini mencuat pasca aksi tutup mulut yang dilakukan tim sepak bola Jerman beberapa waktu lalu, yang memprotes larangan penggunaan band One Love dalam ajang Piala Dunia 2022 di Qatar. Adalah hal yang menarik bahwa aksi tim Jerman ini menuai cibiran yang lumayan luas di sebagian masyarakat termasuk di Indonesia. Selain menganggap apa yang dilakukan tim Jerman tidak pada tempatnya, mereka yang mencibir juga mengangkat argumen bahwa kebijakan Qatar yang juga didukung FIFA untuk melarang kampanye LGBT adalah hal yang wajar. Alasannya, LGBT bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan dan hukum yang berlaku di Qatar. Apalagi, menurut mereka, Federasi Sepak Bola Jerman sendiri tidak konsisten karena dianggap bersikap rasis terhadap Mesut Ozil, mantan pemain timnas Jerman keturunan Turki yang akrab dengan Presiden Turki Erdogan. Sebetulnya jika dicermati lebih jauh, membandingkan apa yang dialami oleh orang-orang LGBT di Qatar dengan konon rasisme yang dialami Ozil tidaklah apple to apple. Ozil memang telah dirundung hujatan dan caci maki yang tidak proporsional oleh sebagian fans, media massa, politisi, dan mungkin Federasi Sepak Bola Jerman itu sendiri. Namun itu semua sebatas lontaran kata-kata yang tidak melibatkan agresi fisik. Jauh berbeda dari apa yang dialami orang-orang LGBT di Qatar yang mengalami persekusi dan bahkan kriminalisasi karena orientasi dan identitas seksual mereka. Berdasarkan data LGBT Equality Index dari Equaldex, Qatar menempati peringkat ke-184 dari 198 negara dalam tingkat keramahan mereka terhadap LGBT. Dengan kata lain, Qatar tergolong sebagai negara yang paling intoleran terhadap LGBT. Dalam hal ini, aksi protes yang dilakukan tim Jerman terhadap kebijakan FIFA dan regulasi Qatar adalah hal yang wajar menurut saya. Terlebih Qatar dalam upayanya memuluskan niat menjadi tuan rumah Piala Dunia telah meratifikasi dua instrumen utama hak asasi manusia pada 2018, yaitu Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Artinya, Qatar yang telah menjadi negara pihak Kovenan sejak 2018 terikat dengan kewajiban untuk menegakkan hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, termasuk kepada LGBT. Freedom lovers sekalian, argumen yang digunakan Qatar dan para pendukungnya untuk tidak mengakui hak-hak LGBT, yaitu bahwa Qatar memiliki nilai-nilai kebudayaan dan hukum yang berbeda dari masyarakat Barat, adalah salah satu dari banyak contoh yang mengeksplisitkan adanya ketegangan antara dua perspektif dalam memahami hak asasi manusia, yaitu universalisme dan partikularisme. Ketegangan di antara dua perspektif ini tidak hanya terjadi di Qatar, tapi juga di banyak bagian dunia yang lain, termasuk di Indonesia. Partikularis berpandangan bahwa setiap budaya memiliki keunikannya sendiri yang tak terbandingkan satu sama lain. Keunikan-keunikan ini melahirkan cara pandang yang beragam tentang hakikat manusia, hubungan antara individu dan komunitas, dan apa yang dikonsepsikan sebagai hak asasi manusia itu sendiri. Bagi para penganut partikularisme, universalitas adalah nama lain dari hegemoni, di mana suatu kebudayaan partikular tertentu, barat maksudnya, memandang dirinya lebih superior dan memaksakan standar kebudayaannya bagi kebudayaan-kebudayaan non-barat. Standarisasi hak asasi manusia berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat barat, menurut kaum partikularis, adalah sebuah imperialisme budaya. Nah, disinilah ketegangannya muncul. Sejak awal dideklarasikan PBB sebagai sebuah konsensus politik internasional,
Hak asasi manusia memang dimaksudkan sebagai kerangka acuan yang bersifat universal. Artinya apa? Negara-negara pihak yang telah meratifikasinya, yang sudah terlibat dalam konsensus, berkewajiban menegakkan hak asasi manusia sebagaimana dimaksudkan dalam deklarasi dan instrumen-instrumen turunannya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sejak awal ya dirancang untuk mengatasi klaim-klaim partikularisme budaya, dan ini bukannya tanpa alasan yang substantif. Sebetulnya, universalisme bukanlah hal yang mustahil sama sekali kok. Sejak dulu, berbagai kebudayaan dalam masyarakat manusia tidak pernah sungguh-sungguh terisolir, tetapi terlibat dalam berbagai bentuk interaksi. Ini dimungkinkan karena setiap kebudayaan itu sendiri pada dasarnya adalah hasil dari interaksi individu-individu yang bermasyarakat. Ketika dua individu saja yang berasal dari komunitas yang berbeda latar belakang kebudayaan bertemu karena suatu alasan untuk melakukan perdagangan misalnya, maka di situ sebenarnya interaksi antar budaya sudah terjadi. Selain berlangsung secara damai melalui perdagangan tadi misalnya, interaksi antar kebudayaan sayangnya juga bisa terjadi dengan melibatkan kekerasan seperti agresi militer, baik pada level antar etnis atau antar bangsa. Namun begitu, berbagai bentuk interaksi itu akhirnya memberikan dinamika dalam kebudayaan manusia. Meskipun ya ritmenya bisa berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Dinamika ini melahirkan perkembangan norma-norma dan institusi-institusi dalam masyarakat manusia. Dari sisi norma misalnya, hampir di semua kebudayaan pramodern, pemimpin komunitas politik dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi, atau bahkan pernah juga dianggap sebagai kehadiran Tuhan itu sendiri. Sekarang, norma semacam itu sudah tidak bisa diterima oleh banyak anggota masyarakat politik dunia. Dulu, perbudakan dianggap sebagai norma yang wajar di banyak kebudayaan, dan jenis-jenis manusia tertentu seperti perempuan, tawanan perang, atau anggota masyarakat dari bangsa-bangsa yang kalah dalam perang dianggap properti yang bisa dijual belikan dan diperbudak. Sekarang, kita akan menganggap masyarakat yang memperlakukan sesama manusia sebagai properti dan membenarkan perbudakan sebagai masyarakat yang tak beradab. Dulu sekali, mengorbankan sesama manusia untuk ritual-ritual agama dan kebudayaan dianggap hal yang wajar. Namun, bayangkan jika itu terjadi sekarang. Saya kira banyak di antara kita yang akan menyebutnya sebagai sebuah kegilaan. Dan seiring pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang makin luas dan memperdalam interaksi antar budaya, perkembangan norma-norma dan institusi-institusi sosial berlangsung lebih cepat. Tidak hanya di lingkungan masyarakat barat, tapi juga di banyak masyarakat lain di berbagai belahan dunia. Teman-teman freedom lovers, sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, masyarakat manusia antar bangsa tidak memiliki aturan hukum bersama tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan sesama manusia sebagai manusia. Tidak heran bahwa selama ribuan tahun, konflik dengan kekerasan menjadi pola yang tampak mendominasi interaksi antar masyarakat dari berbagai latar belakang kebudayaan. Kecenderungan untuk ekspansi tampaknya seolah tak bisa dihindari. Ini karena apa yang dipandang sebagai budaya, selokal apapun itu, juga melakukan universalisasi atas partikularitas dan keunikan individu-individu yang membentuk masyarakat. Tinggal masalahnya kemudian, bagaimana proses universalisasi itu dilakukan? Apakah melalui cara-cara yang damai atau melalui kekerasan? Dan di masa lalu yang sangat panjang, seringkali universalisasi dilakukan dengan melibatkan agresi militer, mulai dari tingkat antar etnis hingga antar bangsa. Universalisasi dengan agresi militer bisa kita lihat sejak Helenisasi era Alexander the Great, ekspansi bangsa Arab dan Imperium Ottoman, hingga tentu saja kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa yang mendunia. Sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, negara-negara pada dasarnya tidak terikat dengan norma dan kewajiban apapun untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Ini mengakibatkan standar hukum dalam setiap teritori dalam memperlakukan manusia tidak sama, tergantung pada preferensi penguasanya. Seorang Hitler misalnya, dia bisa membuat hukum nasional yang membenarkan dia membantai jutaan orang.
Genosida semacam ini yang seringkali mengklaim kepentingan orang banyak, kepentingan nasional, dan dijustifikasi oleh hukum nasional, sebetulnya tidak hanya terjadi di Jerman pada masa Hitler, tapi juga di banyak wilayah lain. Yang menjadi korban umumnya adalah orang-orang yang dianggap kelas 2, yaitu mereka yang memiliki atribut sosial yang berbeda dari kebanyakan orang. Baru setelah berbagai kesengsaraan yang timbul akibat dua perang dunia, bangsa-bangsa di dunia akhirnya menyadari dibutuhkan sebuah konsensus politik internasional tentang hak asasi manusia agar kebiadaban-kebiadaban di masa lalu tidak terulang kembali di masa kini dan di masa depan. Banyak perdebatan seputar hak-hak LGBT dikaitkan dengan soal apakah menjadi LGBT, memiliki orientasi seksual terhadap sesama jenis, merupakan hal yang natural atau kultural. Apakah ia sesuatu yang bersifat genetik atau terbentuk dari interaksi sosial? Perdebatan-perdebatan semacam ini sebetulnya bukanlah concern hak asasi manusia, baik sebagai norma etika maupun hukum. Yang menjadi concern utama hak asasi manusia ialah apakah seseorang diakui hak-haknya sebagai individu manusia dan mendapatkan perlindungan hukum ketika ia mengamalkan hak-haknya dari segala bentuk ancaman oleh pihak lain yang membuat dia tak dapat mengamalkan hak-haknya. Dari perspektif hukum internasional hak asasi manusia, apa saja hak-hak yang digolongkan sebagai hak asasi manusia ini sudah tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen-instrumen turunannya. Norma-norma hukum hak asasi manusia pada prinsipnya berpijak pada pandangan bahwa setiap manusia terlahir setara dalam martabat dan hak-hak, equal in dignity and rights. Jadi, dalam hukum hak asasi manusia, terkandung perspektif filosofis tentang adanya hak-hak yang bersifat alami dan setara pada setiap manusia, terlepas dari apapun atribut-atribut sosial seseorang. Pertanyaannya kemudian, apa yang membuat hak-hak tersebut bersifat alami? Disinilah kita perlu meminjam perspektif liberalisme klasik untuk mengeksplorasinya. Filsuf liberal klasik John Locke menyebut bahwa setiap manusia memiliki properti di dalam dirinya. Artinya, setiap individu manusia adalah pemilik yang sah atas dirinya sendiri, berhak atas dirinya sendiri. Prinsip Locke ini belakangan dibahasakan ulang dengan istilah self-ownership oleh filsuf libertarian Robert Nozick. Dengan prinsip self-ownership, setiap orang menyandang seperangkat hak yang melekat pada kepemilikan dirinya, seperti hak atas kehidupannya, hak atas tubuh dan segala organnya, hak atas pikiran, perasaan, dan hati nurani, dan bakat, tenaga, serta hasil kerjanya. Memiliki diri sendiri dalam ungkapan Immanuel Kant berarti setiap orang harus diperlakukan sebagai tujuan bagi dirinya sendiri, bukan semata-mata sebagai alat pemuasan tujuan orang lain. Memiliki diri sendiri berarti antara lain bahwa setiap orang berhak menjadi diri dan menjalani kehidupannya sebagaimana keinginannya sendiri. Memiliki diri sendiri juga berarti setiap orang berhak berpikir tentang apapun, meyakini apapun, mencintai apapun, atau siapapun. Semua contoh ini adalah hak-hak setiap orang yang bersumber dari kepemilikannya atas dirinya sendiri. Selain mendasari hak-hak seseorang atas dirinya sendiri, prinsip self-ownership juga membatasi apa yang boleh dilakukan seseorang terhadap diri orang lain, karena hak-hak atas kepemilikan diri juga terdapat pada diri setiap orang. Inilah yang dimaksud dengan equal rights. Itulah kenapa dalam konsepsi liberalisme klasik, jangankan membunuh, memperbudak, atau memperkosa orang lain, bahkan menyentuh tubuh orang lain tanpa izin si pemilik tubuh saja adalah sebuah bentuk agresi atau pelanggaran hak. Segala aktivitas kita yang melibatkan orang lain dalam konsepsi liberalisme klasik menyaratkan adanya konsen atau persetujuan bersama dari orang lain yang kita libatkan. Jika kita kaitkan dengan orientasi dan identitas seksual, maka sebetulnya tak ada hak orang lain yang dilanggar ketika seorang individu mencintai individu lain, baik secara heteroseksual maupun secara homoseksual. Tidak ada hak orang lain yang dilanggar ketika seorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Sama sebagaimana juga tak ada hak orang lain yang dilanggar
ketika seorang laki-laki mencintai sesama laki-laki atau seorang perempuan mencintai sesama perempuan. Demikian juga halnya dalam aktivitas seksual. Sejauh sebuah aktivitas seksual dilakukan dengan persetujuan semua pihak yang terlibat di dalamnya, maka tak ada hak orang lain yang dilanggar. Terlepas apakah aktivitas seksual itu dilakukan antara laki-laki dan perempuan, atau antara sesama laki-laki, atau antara sesama perempuan. Pelanggaran hak hanya terjadi ketika suatu aktivitas seksual dilakukan dengan paksaan atau ancaman terhadap kehidupan dan integritas diri seseorang. Dan jika ini kriterianya, maka kriteria ini berlaku baik dalam konteks relasi heteroseksual maupun relasi homoseksual. Poinnya adalah, setiap aktivitas seksual yang dilakukan dengan persetujuan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak boleh dipersekusi dan dikriminalisasi. Ya, tentu saja ini tidak berarti orang-orang harus memiliki pandangan yang seragam dalam menyikapi orientasi seksual dan identitas seksual. Orang sangat boleh kok berbeda keyakinan atau pendapat soal apakah orientasi seksual sesama jenis dan identitas bagi LGBT merupakan hal yang berdosa dari sudut pandang agama atau tidak. Dan semua pendapat atau keyakinan ini harus dihormati dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Artinya, tidak boleh ada persekusi dan kriminalisasi yang memaksa seseorang untuk mengikuti suatu keyakinan atau pendapat tertentu. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan membentuk persekutuan sipil juga harus dijamin secara setara oleh hukum. Karena hanya melalui cara inilah dialektika sosial bisa berlangsung secara damai. Freedom lovers sekalian, hak asasi manusia ya pada dasarnya adalah tentang bagaimana setiap kita memperlakukan orang lain sebagai penyandang hak-hak dan kebebasan yang sama dengan kita, yang sama-sama harus dihormati dan sama-sama harus mendapatkan perlindungan hukum. Apa yang menjadi hak asasi manusia bagi diri kita, maka seharusnya juga menjadi hak asasi manusia bagi orang lain. Sejauh ini, menurut pengamatan saya, kita di Indonesia relatif berhasil menerima keberadaan orang lain yang berbeda ras, berbeda etnis, berbeda agama, gender, dan berbagai atribut lainnya. Seharusnya, bukan hal yang terlalu sulit bagi diri kita untuk menerima perbedaan orientasi dan identitas seksual dalam masyarakat. Ya, tentu saja bangsa-bangsa yang selama ini terkemuka sebagai kampiun hak asasi manusia tidak sempurna juga. Boleh jadi kita melihat ada hipokrisi dan standar ganda dalam implementasinya. Namun, jika kita memang meyakini bahwa setiap orang terlahir bebas dan setara, menyandang hak-hak yang sama, maka hipokrisi dan standar ganda yang kita saksikan itu bukanlah alasan bagi kita untuk menirunya. Apalagi itu menjadi alasan kita untuk meninggalkan hak asasi manusia sama sekali. Karena yang paling penting, adanya hak asasi manusia itulah yang memberikan kita kesempatan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan mengembangkan kehidupan kita dengan cara-cara yang damai dan beradab. Termasuk tentu saja kita masih bisa mengkritisi mereka yang mengkampanyekan hak asasi manusia, namun menerapkan standar ganda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Saya Nanang Sunandar, saya libertarian.